Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pemahaman mengenai teknologi dan multimedia dalam pembelajaran. Daftar isi. 1. Nama anggota. 2. Jenis teknologi dan multimedia. 3. Kelebihan teknologi dan multimedia. 4. Kekurangan teknologi dan multimedia. 5. Peluang teknologi dan multimedia. 6. Ancaman teknologi dan multimedia. 7. Kesimpulan. Anggota kelompok: Anida Alvinarista, Indah Febriantika, Resta Eka Kurniawati. Kelebihan POWON: meningkatkan kreativitas siswa, mengasah meningkatkan kerjasama dan komunikasi, mengasah keterampilan siswa. Adanya fitur animasi yang beraneka ragam serta efek transisi yang lebih menggugah. Di samping itu, pengaturan timeline pada aplikasi ini dapat dianggap lebih mudah dibandingkan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya. POWON menyajikan material interaktif, serta video yang ditampilkan tidak memakan durasi yang lama, sehingga siswa tidak jenuh terhadap pembelajaran. POWON dapat mengakomodasi siswa yang menyenangi suasana santai dalam pembelajaran. POWON dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang tidak teramat bergantung terhadap komunikasi verbal. Istilah lainnya, aplikasi ini dapat dijadikan sebagai pilihan agar pembelajaran tidak terasa jenuh dan membosankan. Kelebihan multimedia EduCandi: cocok digunakan dalam pembelajaran sebagai kuis yang tidak membosankan. Bisa dimainkan secara langsung di dalam kelas atau digunakan saat PJJ, pembelajaran jarak jauh. EduCandi juga bisa dimainkan secara individu, berduel dengan komputer, atau berduel dengan teman, semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mempunyai banyak jenis permainan kata yang bisa dimainkan. Memudahkan pendidik untuk membuat kuis yang bervariasi. Efektif untuk mengulas pemahaman peserta didik. Kekurangan teknologi POWON: ketergantungan pada ketersediaan dukungan sarana teknologi. Harus disesuaikan dengan sistem dan kondisi yang ada. Mengurangi kreativitas dan invasi dari jenis media pembelajaran lainnya. Membutuhkan dukungan sumber daya manusia, SDM, yang profesional untuk mengoperasikannya. Sebagai aplikasi online, POWON tentunya membutuhkan kehadiran sarana teknologi berupa internet. Internet adalah suatu keharusan dalam aplikasi ini. Jadi internet di aplikasi POWON adalah mutlak. POWON sebagai media pembelajaran selain ketergantungan pada sarana teknologi seperti internet adalah terkait dengan waktu. Guru harus melibatkan siswa dalam kelompok saat mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah menggunakan aplikasi POWON. Kekurangan multimedia EduCandi: mengakses tanpa pengawasan langsung dari pendidik rasanya akan kurang efektif. Pembuat kuis, autor, dalam EduCandi tidak bisa mengetahui nilai yang diperoleh pengakses kuisnya. Meski bisa diinisiasikan dengan cara tangkapan layar sebagai bukti, hal ini tetap akan kurang efektif. Penulis berpendapat bahwa EduCandi lebih cocok dijadikan game atau latihan soal biasa dibandingkan dijadikan sebagai media untuk ujian akhir semester, UAS. 4. EduCandi ini merupakan platform yang hanya bisa diakses dengan jaringan online sehingga ketika hendak mengakses EduCandi, kestabilan jaringan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pula. Peluang teknologi POWON: membantu guru membuat video pembelajaran menarik, visualisasi yang lebih baik membantu siswa memahami konsep lebih cepat. Meningkatkan kreativitas siswa bisa digunakan dalam proyek siswa untuk membuat presentasi yang lebih interaktif. Dapat digunakan dalam pembelajaran hibrida, bisa dikombinasikan dengan metode pembelajaran daring dan luring. Membantu menjelaskan materi yang kompleks, video animasi lebih efektif dalam menjelaskan konsep sulit dibandingkan teks atau gambar statis. Peluang multimedia EduCandi: pendidikan interaktif. Dengan semakin populernya pembelajaran berbasis permainan, gamified learning, EduCandi berpeluang menjadi alat penting dalam kelas digital atau blended learning. Kemitraan dengan institusi pendidikan,
Potensi untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk menawarkan platform mereka sebagai alat pembelajaran berbasis permainan. Adaptasi di berbagai sektor, tidak hanya untuk sekolah, EduCandi bisa digunakan di berbagai pelatihan untuk kursus tambahan. Ancaman teknologi POW-on. Hak cipta dan lisensi versi gratis memiliki watermark dan keterbatasan hak penggunaan yang bisa menjadi masalah dalam publikasi video edukasi. Keamanan akun. Jika akun POW-on diretas, video dan materi edukatif yang sudah dibuat bisa hilang. Penyalahgunaan teknologi. Siswa bisa lebih fokus pada aspek visual daripada isi materi, sehingga tujuan pembelajaran kurang tercapai. Ancaman multimedia EduCandi. Fokus pada hafalan daripada pemahaman mendalam. Banyak aktivitas di EduCandi berbasis latihan sederhana yang kurang menekankan pemecahan masalah atau berpikir kritis. Ketergantungan pada internet. Platform ini memerlukan koneksi internet stabil agar bisa digunakan dengan lancar. Keterbatasan fitur gratis. Banyak fitur bermanfaat hanya tersedia dalam versi berbayar, yang bisa membatasi penggunaannya di sekolah dengan keterbatasan dana. Keamanan akun. Jika tidak dikelola dengan baik, akun guru atau siswa bisa mengalami masalah keamanan atau kehilangan akses. Hasil percobaan. Quizizz, EduCandi, dan POW-on dapat dilihat pada link berikut. Berbentuk teka-teki silang dengan menggunakan aplikasi EduCandi. Langkah pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi EduCandi. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Selanjutnya, untuk menggunakan aplikasi EduCandi, kita perlu login terlebih dahulu. Kali ini, saya login lewat akun Google. Setelah kita masukkan akun, maka kita klik login, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita klik create a new activity. Akan timbul seperti ini. Kita pilih yang bagian tengah, kita klik, lalu akan timbullah seperti ini, yang mana ada dua kolom. Kolom yang pertama itu gunanya untuk membuat mata pelajaran apa yang kita gunakan. Kali ini saya menggunakan mata pelajaran IPA. Selanjutnya, kolom yang kedua itu gunanya untuk membuat materi apa yang akan kita gunakan. Kali ini saya menggunakan materi perubahan wujud benda. Nah, setelah itu kita klik create bagian pojok bawah bagian kanan. Maka akan muncullah tampilan seperti ini, yang mana ada tulisan word or question. Nah, itu gunanya untuk membuat pertanyaan. Lalu kita klik teks, maka akan muncul sebuah kolom. Lalu kita kliklah pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, wujud benda dibagi menjadi berapa? Setelah itu ada tulisan match or answer. Nah, itu gunanya untuk membuat jawaban. Lalu kita klik teks, maka akan muncul kolom juga. Kita klik jawaban tersebut. Setelah itu kita klik add pair, maka akan muncullah pertanyaan dan jawaban kita tadi di samping kanan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Kita tulis atau kita ketik apa contoh benda padat yang bersifat lunak. Setelah kita membuat pertanyaannya, kita
klik yang di bawah lagi untuk membuat jawabannya. Setelah kita membuat jawabannya, kita klik kembali iPad. Nah, seperti itulah contoh membuat pertanyaan dan jawaban. Nah, di situ sudah terlihat beberapa soal. Setelah itu, kita klik play untuk bermainnya. Nah, di sini banyak sekali macam permainannya. Yang mana tadi kita berbentuk teka-teki silang. Yang teka-teki silang itu yang bagian crossword, yang ada tulisan crossword. Setelah terlihat, kita klik play. Kita klik play lagi. Nah, di sini kita akan memulai permainan gamenya. Apakah sudah terlihat? Nah, di sini cara-cara untuk bermainnya itu ada beberapa angka-angka. Kita klik angka 1 terlebih dahulu. Maka akan muncullah soal di bagian atas. Dan untuk jawabannya di bagian bawah. Nah, soal yang pertama itu wujud benda dibagi menjadi berapa? Nah, jawabannya adalah 3. Cara untuk mengisinya, kita cari huruf T, kita cari huruf I, kita cari huruf G, kita cari huruf A. Maka dapatlah jawabannya 3. Lalu kita klik satu angka lagi, maka akan muncullah pertanyaan di bagian atas. Yang mana pertanyaannya, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut. Nah, kita klik di bawah lagi. Kita klik M, kita klik E, kita klik N, kita klik G, kita klik U, kita klik A, dan kita klik P. Jawabannya itu adalah menguap. Jadi seperti itulah cara bermain teka-teki silang dengan menggunakan aplikasi Educandy. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Berdasarkan analisis SWOT terhadap penggunaan Educandy dan Powon dalam pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa kedua teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran interaktif dan kreatif. 1. Educandy. Educandy menawarkan kemudahan dalam pembuatan kuis interaktif yang menarik bagi siswa. Kelebihannya terletak pada kemudahan akses dan penggunaannya, tetapi masih memiliki kekurangan dalam keterbatasan fitur gratis dan fokusnya yang lebih pada hafalan daripada pemahaman mendalam. Peluang utamanya adalah meningkatkan keterlibatan siswa melalui gamifikasi, namun ancaman seperti ketergantungan internet dan kurangnya analisis mendalam terhadap pemahaman siswa perlu diperhatikan. Powon. Powon memungkinkan guru dan siswa membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan visual. Kelebihannya terletak pada tampilan yang profesional dan menarik,
Tetapi kekurangannya adalah kurva pembelajaran yang cukup tinggi dan keterbatasan versi gratis. Peluang utama Powon adalah membantu menjelaskan konsep sulit secara lebih visual. Namun ancamannya mencakup risiko penyalahgunaan teknologi dan hak cipta jika tidak dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, EduCandi lebih cocok untuk latihan soal interaktif dalam pembelajaran sehari-hari, sementara Powon lebih efektif dalam penyampaian materi secara visual melalui video animasi. Integrasi keduanya dalam pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis, menarik, dan efektif bagi siswa. Terima kasih dari kelompok 7.